Hari ini firman Tuhannya, saudaraku, untuk membantu saudara supaya visi itu jadi kenyataan. Supaya pelayanan saudara berbuah. Entah saudara yang TP itu training pelayanan berarti dipersiapkan untuk melayani. Tapi sebenarnya sekarang pun saudara seharusnya sudah melayani. Ya, pelayanan itu bukan hanya pemimpin. Ya, saudara anak kazo itu sudah melayani. Amin. Tetapi sebenarnya kalau TP itu dipersiapkan untuk jadi pemimpin, paling sedikit PKS. Haleluya. Di GKI PKS itu saudaraku namanya pemimpin, tapi sebenarnya itu adalah semua jiwa harusnya PKS. Karena semua kita rata-rata akan menikah. Tidak ada yang tidak menikah. Satu-satulah itu yang diberikan hak istimewa tidak menikah, tapi rata-rata menikah. Dan kalau menikah kita itu jadi pemimpin. Istri pemimpin mendampingi suami. Kalau suami sudah jelas memimpin rumah tangga. Jadi kalau saudara selamat di GKI, jadilah PKS. Harus menyiapkan diri jadi pemimpin sebelum pun saudara menikah. Saudara sudah pemimpin, nanti kalau sudah menikah saudara tahu bagaimana memimpin rumah tangga saudara. Anda sudah dilatih. Dan kalau saudara sudah berumah tangga, puji Tuhan, sekaligus saudara membaharui atau meneruskan apa yang sudah diberikan Tuhan tugas kepada saudara, memimpin rumah tangga rohani. Anak-anak Tuhan itu anak-anak rohani, saudaraku. Kuat-kuat namanya. Saya ini guru, saya ulangi. Kalau guru, kalau muridnya belum ngerti, dia ulangi. Firman Tuhan berkata, ajarkan kepada anakmu berulang-ulang. Jadi kalau saya ngomong saudara diam nggak amin, saudara diam nggak amin, saya ulang lagi dari bawah. Saya nggak sampai hati karena itu tugas saya. Tapi kalau saya bilang amin nggak ngerti pun amin, saya jalan terus, saudaraku. Biar cepat kita siap. Haleluya. Nah, jadi semua pemimpin, kalaupun saudara sudah menjadi janda atau duda, saudaraku, tidak hilang itu tugas kepemimpinan. Ya, saya Pak Munte sudah pergi, saudaraku, tapi saya tidak bisa meninggalkan pos saya. Sidang ini dimulai saya dengan Pak Munte. Bukan berarti kalau Pak Munte meninggal lalu saya habis tugas, tidak, saudaraku. Ada karunia yang harus saya jalankan. Salah satunya mengajari saudara sore hari ini. Nah, kalau ditanya saya ngakulah di hadapan Tuhan, kepengen kali tidur. Tapi hal yang sama bagi saudara. Saudara pun banyak yang kepengen tidur, ya. Kemarin melayani, Sabtu melayani, ada yang berdoa dan lain sebagainya. Enaknya tidur. Tapi karena kita punya karunia dari Tuhan, hari ini paling tidak karunia sehat, ya. Bisa duduk di sini, mari kita jalankan. Amin. Ya, daripada kita, saudaraku, terbaring di rumah sakit, bagus terduduk di sini. Mendapatkan firman Tuhan yang membangunkan kita. Haleluya. Nah, saya ulangi lagi yang beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, mungkin pada beberapa orang, mungkin di sektor, yaitu kalau melayani itu ada namanya pelayanan yang asli, ada namanya pelayanan yang palsu. Kalau mau berbuah, layanilah pelayanan yang asli. Ya. Saya singkatkan aja, dulu kalau zaman Salomo, maka semua bahan-bahan di dalam rumah Tuhan, bait Allah itu emas semua. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, saudaraku, ya, seperti batu-batu itu semuanya, saudaraku, saking kayanya Salomo. Jadi semua emas, paling tidak disalut emas, dindingnya, kamarnya, ya, perabotannya, semua. Tapi kemudian anaknya namanya Rehabeam, ya, gara-gara Salomo ini mundur dari jalan Tuhan. Ini pelajaran kepada kita, para orang tua. Kalau kita mundur, maka kutuk turun kepada anak kita, ya, bukan berkat, kutuk. Lalu Tuhan berkata, oh, tidak padamu tapi pada anakmu akan diambil kerajaan daripadamu. Pada waktu Daud, saudaraku, itu kerajaan itu sangat mulia, ya. Pada waktu Salomo sangat kaya. Salomo hampir tidak ada berperang, saudaraku. Daud menyelesaikan semua untuk menjajah sebanyak-banyaknya kerajaan Israel. Makanya sekarang kalau tanya orang Israel, mereka akan kembali berkata zaman kerajaan Daud, ya, karena itu kerajaan mereka yang paling mulia, paling besar dan paling ditinggikan di dunia ini. Jadi pada waktu Salomo, karena dia nggak sungguh-sungguh, anaknya Rehabeam kalah.
Sekali saudaraku raja dari Mesir namanya Raja Sisak mengalahkan mereka, dia ambilinya semua emas-emas itu, ya, barang-barang itu. Nanti kalau pada zaman keturunannya yang kesekian puluh kali, zaman Zedekia, baru semua isi dari bait Allah itu diambil. Tapi pada waktu zaman Rehabeam ini, diambilinya semua. Lalu Rehabeam mengganti itu perisai-perisai emasnya itu dengan tembaga, ya, kuningan. Kalau bahasa logamnya kuningan. Saudara tahu kalau orang mau menipu, kalau saudara pergi ke Sambu, orang bilang ini emas, saya perlu uang, tolonglah beli, harganya murah. Nah, dia menipu, bukan emas itu, kuningan. Kalau kita tidak tahu bedanya, untung besar ini kita pikir, emas 500.000 atau berapalah saya nggak tahu saudaraku, harganya ini ditawarkan cuma 200.000. Oh iya, sini, kita keluarkan semua uang kita, mungkin sudah dihipnotisnya dulu, lalu kita bawalah ke tukang emas saudaraku, rupanya palsu, emas kuningan. Nah, tidak ada harganya. Pelayanan pun begitu. Kalau pelayanannya yang asli saudaraku berbuah lebat, tapi kalau yang palsu tidak ada hasilnya. Hari ini kita tetapkan hati kita mau melayani pelayanan yang asli. Tentunya kalau pelayanan asli kita lihat Tuhan Yesus, itulah teladan kita, ya. Jadi sudah di beberapa waktu lalu saya sampaikan, kalau pelayanan Tuhan Yesus kita perhatikan, yang paling utama dia melakukannya adalah DFPI. Apa itu? Doa, F firman, P perkunjungan, I interaksi, ya, anakazo. Amin. Nah, jadi hari ini saya tidak bicara semua, tapi bagaimanapun saudara, kalau mau menang harus semua rajin berdoa. Tidak mungkin saudaraku, tidak ada padamu kalau kau tidak minta. Jadi kalau kau tidak berdoa, tentu tidak dapat pelayanan yang menang. Jadi harus berdoa. Itu matematikanya. Tahu matematika? Joyce waktu kecil berkata matematika, artinya A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan C, ya. Kalau mau dapat harus minta. Haleluya. Kalau tidak minta tidak dapat, ya. Kalau minta artinya berdoa. Jadi kalau tidak berdoa tidak dapat. Nah, itulah dia, makanya semua kita harus berdoa. Haleluya. Doa 1 jam itu saudaraku untuk jemaat, untuk PS, PKS, alumni dan saudara yang sudah di TP nggak cukup. Itu doa 1 jam jemaat itu saudaraku, ya. Penyelidikan di dunia ini dalam gereja-gereja di mana ada kelompok sel, tidak semua gereja ada kelompok sel, ya. Gereja-gereja ada kelompok sel, minimum, ya, minimum hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mau jadi pemimpin kelompok sel yang berhasil, ya, membangun kelompok selnya, menggandakannya dan buatnya bertumbuh, minimum 1,5 jam sampai 2 jam per hari. Itu hanya doa bersekutu dengan Tuhan. Kalau ada lagi yang lain yang mau disampaikan lagi kepada Tuhan, tentu harus ditambah. Dan yang paling penting, sesungguhnya sepanjang hari kita dalam roh persekutuan dengan Tuhan. Amin. Lalu kemudian firman. Saudaraku, ini sudah tanggal 24. Siapa di sini? Ini kita buka mata aja semua. Siapa di sini yang sudah membaca firman sungguh-sungguh? Ya, bukan baca firman bukan. Baca firman sungguh-sungguh, saudaraku. Dari tanggal 1 sampai hari ini, coba angkat tangan. Oke, bagus, puji Tuhan. Saya menghargai saudara. Bagaimana dengan yang lainnya? Enggak punya pewahyuan untuk mau baca firman? Karena saudaraku, DFPI itu, F-nya itu firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Saudara cinta Tuhan, saudara mesti cinta firman-Nya. Saudara peduli Tuhan, saudara peduli firman-Nya. Saudara lalaikan firman Tuhan, ya, matika-matikanya lagi, saudara lalaikan Tuhan. Kalau saya tanya di sini, siapa mau melalaikan Tuhan? Pasti nggak ada yang angkat tangan. Tapi kalau saudara tidak baca firman, sebenarnya itu artinya tidak menerge Tuhan, saudaraku. Hari ini mari semua menerge Tuhan, ya. Mari semua cinta kepada Tuhan, cinta Yesus, cinta firman-Nya.
kemana-mana merenungkan firman-Nya siang dan malam, supaya saudara beruntung, supaya saudara berhasil. Apa saja yang saudara buat, semuanya bisa berhasil. Amin. Nggak usah sama saya, sama Tuhan aja. Bilang, Tuhan, ikut-ikut saya. Tuhan, saya cinta padamu. Saya cinta pada firman-Mu. Tolong saya Tuhan. Tiap hari baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, dapat pewahyuan, dapat visi dari firman-Mu, supaya saya maju, pelayanan saya berbuah. Haleluya. Dalam nama Yesus jadi kepada saudara. Amin. Di seluruh GKI Medan ini, bahkan seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini, saudara ini pasukan elitnya. Kalau saudara pun tak baca firman, tak tahu lagi aku siapa lagi yang kesuruh baca firman, saudaraku. Dengar baik-baik. Seluruh GKI ya di Medan ini, juga di Indonesia, juga di seluruh dunia, ya dimanapun ada GKI, paling tidak ada di Timor Leste, saudaraku. Ya, nah, saudara ini pasukan elitnya, ya, karena saudara yang paling berkuasa di GKI Medan ini. Saudara pemimpin pesek, saudara. Ya, apa saudara bilang? Iyalah itu. Mau kawin aku bang? Ah enggak, kata enggak jadi itu kawinnya, saudaraku. Meninggal ini tolong kuburkan. Ah, enggak boleh, saudara bilang, enggak jadi dikubur. Semua harus tanda tangan pesek. Semua harus izin saudara. Dan kalau ada yang sakit, saudara bilang, dikunjungi itu saudaraku. Kalau saudara bilang, biarkan saja dia di situ, biarlah itu saudaraku. Ya, kira-kira begitulah. Jadi saudara, kalau mau kita ini berjalan pada jalan Tuhan, bacalah firman Tuhan, sayang. Haleluya. Nggak bisa jalan sendiri. Pagi ini kita sudah dengar baik-baik. Ya, kalau mau dapat visi dari Tuhan, firman itu saudaraku hidup kepada kita. Ya, dihidupkan Roh Kudus, dapat kita visi. Ya, mungkin visi nampak dengan mata kita, ya, mata rohani atau mata badani, saudaraku, vision. Mungkin visi, saudaraku, mata rohani, mata iman kita. Tapi yang manapun itu kita lihat firman itu jadi kepada kita. Kalau tidak baca firman tidak jadi. Kalau ada saudara lihat sesuatu tanpa firman, itu namanya ambisi. Ya, saudara punya kemauan untuk kaya, tapi nggak tahu firman. Saudara pakai jalan saudara sendiri, itu bukan visi, itu namanya ambisi. Saya ulangi lagi yang pagi tadi. Nah, jadi hari ini mari semua punya visi, mari semua cinta firman, mari semua terima janji Tuhan. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus sudah bicara. Tidak ada firman Tuhan yang kembali kosong. Bulan depan kita ketemu. Kalau saya tanya, siapa yang sudah baca firman? Semua angkat tangan. Saya katakan kepada anak seleb, kalau minggu depan kamu saya tanya tidak baca firman, kita akan baca firman 1 minggu itu. Saudara tahu 1 hari kita baca perjanjian lama 3 pasal, ya 2 atau 3 pasal. Kemudian perjanjian baru 1 pasal rata-rata. Kalau panjang pasalnya setengah pasal. Jadi kalau seminggu saudara nggak baca, berarti saudara kita harus baca 20 pasal. Perjanjian lama 7 pasal. Perjanjian baru bisa nggak pulang-pulang kita, saudaraku. Ya. Jadi lebih baik kita baca sendiri, lebih baik belajar patuh. Amin. Saya bersaksi kepada saudara lah, dengarlah kesaksian saya ini, bukan itu yang menyebabkan kebenaran itu, tidak. Kebenaran itu tetap firman. Amin. Tapi kita bersaksi karena Tuhan berkata, engkaulah saksiku. Haleluya. Saya bersaksi saudaraku, saya nggak bisa berdiri di sini. Saya sudah lama di Son Maradian, kalau tidak karena firman. Sudah lama saudaraku, saya nggak nyanggup, baik secara badani, baik secara mental, baik secara rohani, nggak nyanggup menghadapi musuh tanpa pedang roh ini, ya, tanpa kebenaran Tuhan yang membebaskan saya. Tapi karena firman, mana Roh Kudus menghidupkannya, sampai hari ini kita bisa semua berkemenangan. Saya kira sudah cukup untuk itu. Sekarang kita masuk kepada DFPI tadi, ya, doa, firman, ya, saudara interaksi, jumpa orang, jangan saudaraku tidak bisa berkomunikasi
berinteraksi. Kalau dia belum selamat, berinteraksi supaya dia bisa selamat. Kalau dia sudah selamat, saudaraku, berkati tiap orang yang bertemu dengan saudara. Hari Minggu, kebaktian Minggu, usahakan jumpa sebanyak-banyaknya, memberkati sebanyak-banyaknya. Ya, saudara tepuk aja pundaknya, haleluya saudaraku, menang minggu ini kan, itu sudah memberkati saudaraku. Daripada saudara lurus masuk, duduk di tempat yang biasa saudara duduk, kemudian Bapak terima kasih, keluar lagi, lurus lagi naik saudaraku. Nah, kalau dulunya begitu, mulai hari ini jangan begitu. Ada interaksi saudaraku, nampak jiwa baru, nggak biasa ini ya. Oh, lalu kemudian saudara lihat, lalu saudara berkata, baru datang ya, manis saudara bicara. Lalu langsung Roh Kudus bicara padanya, ini rumahmu. Nah, enggak semua bilang amin. Saya tahu betul saudaraku, kapan saya datang ke satu gereja, kemudian mereka menyambut saya merasa sangat nyaman. Ya, pada waktu saya pergi ke Jakarta, mula-mula selamat saudaraku, saya datang ke situ, semua menyambut saya seperti raja-raja. Oh, baru datang ya, baru datang. Saya nggak tahu apa yang, karena saya datang saya tidak pakai pakaian yang aneh-aneh, biasa-biasa. Dan mereka tahu, baru datang ya, baru datang. Oh, silakan masuk di sini ya, dari mana begitu begini. Oh, di Medan begitu begitu dan lain sebagainya. Saya merasa sangat nyaman, seperti di rumah sendiri. Dan saudara tahu selanjutnya pun pada minggu berikutnya saya akan kebaktian di situ. Saya tidak akan cari gereja lain, saya akan tinggal di situ. Saya pikir ini sudah ditetapkan Tuhan, keluarga saya. Nah, saudara juga begitu. Ya, seorang anak Tuhan, saudaraku, datang ke Medan Timur. Dia dari Padang. Lalu kemudian orang Padang berkata, kau ke sana melapor kau. Kalau enggak nanti kau diseret dari jiwa baru. Ah, enggak, dia katakan, ku pakai pakaian pelayan putih hitam. Waktu itu putih hitam saudaraku, sekarang saudara kalau minggu ini merah, kalau minggu ini kuning ya. Waktu itu masih putih hitam. Dipakai aja putih hitam saudaraku, duduklah dia. Tahu-tahu waktu altar kalau diseret orang dia ke depan. Karena orang berkata, ini pasti jiwa baru. Mengapa bisa begitu? Karena pelayan-pelayan Tuhan di Medan Kota memperhatikan mana jiwa baru, mana bukan jiwa baru. Tapi ini berlaku bukan hanya Medan Kota, bagi semua kebaktian. Interaksi. Haleluya. Nah, saya hari ini khusus mau bicara mengenai V, visitasi, atau P, perkunjungan. Apa saudaraku? Semua bilang apa saudaraku? 3 kali bilang. Haleluya. Nah, saya akan bicara cepat saudaraku, karena perkunjungan ini ya sudah kita lakukan, tapi saya minta kepada Tuhan supaya lebih maksimal lagi dikerjakan, ya, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Ya, perkunjungan yang lebih berhasil dan perkunjungan yang lebih sering. Haleluya. Mengapa? Jadi saya sebutkan beberapa sebab, saudara tulis dengan cepat. Ya, saya sengaja tidak buat saudaraku kertas supaya saudara mikir, supaya saudara fokus. Saudara sungguh-sungguh, saudara akan fokus dengarkan apa yang saya katakan, karena nggak ada di depan, ya, nggak ada kertas. Jadi saudara hanya pakai telinga. Buka telinga saudara, buka hati saudara, tangkap apa yang disampaikan. Oke, mengapa kita perlu mengunjungi, visitasi? Ya, pertama saudaraku, karena tiap jiwa itu perlu dikunjungi. Kemudian saudaraku, tiap jiwa itu layak dikunjungi, patut dikunjungi. Dan tiap jiwa itu berharap untuk dikunjungi. Amin. Saudara bisa mengerti ini kalau saudara jiwa baru, saudara itu perlu dikunjungi, patut dikunjungi, dan saudara pasti berharap untuk dikunjungi. Amin. Jadi cepat-cepat tulis, perlu dikunjungi, layak dikunjungi, harap dikunjungi. Selanjutnya, yang kedua, saudaraku, haleluya, makin banyak dikunjungi, makin sehat jiwa-jiwa itu, sehat rohaninya, badaninya juga. Ya, makin banyak didoakan, makin banyak diajari, makin banyak dikunjungi, makin sehat rohani, badaninya. Amin. Amin. Dan sebenarnya bukan kita saja. Kalau KKS, saudara bergerak di KKS, rata-rata kita di KKS, walaupun pemimpin sektor ada KKS-nya, maka perlu bukan hanya satu orang saja mengunjungi, perlu beberapa orang. Misalnya mulai dari orang yang membawanya, kemudian PKS-nya, kemudian pemimpin sektornya, kalau perlu ketua kelompoknya.
Ya, karena banyak keperluan orang. Mungkin dengan jiwa yang bawanya saja sudah selesai. Oke, ada orang saudaraku kanker misalnya. Oh, itu perlu lagi dipanggil sektor. Belum juga selesai saudaraku, dia takut di kemo. Panggil lagi ketua kelompok. Haleluya. Jadi jangan berkata, itu urusan PKS lah. Kalau nggak kunjungi ya sudah. Jangan. Perlu banyak mengunjungi. Semua anggota KKS harus belajar tahu mengunjungi. Ajari anggota KKS saudara. Ya, karena anggota KKS itu banyak. Ada yang pemuda, ada yang orang tua, ada yang janda, ada yang duda, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, jiwa baru misalnya perlu dikunjungi, atau jiwa lain yang ada persoalannya. Ada orang yang bisa lebih lagi saudaraku hasilnya kalau dia mengunjungi. Jadi bisa banyak mengunjungi dari satu kelompok sel atau dari satu sektor itu. Mengertikah saudara? Ya, jadi bukan harus PKS saja, yang lain tidak perlu, tidak. Lebih banyak mengunjungi, lebih berhasil perkunjungannya. Amin. Oh, haleluya. Kemudian saudaraku, ya, kalau dikunjungi, kebanyakan mereka itu akan menjadi anggota tetap KKS saudara. Ya, makin banyak dikunjungi, dia akan menjadi anggota KKS saudara. Ketimbang kalau nggak dikunjungi. Justru kalau tidak dikunjungi, ya, maka itu lalai mengunjunginya. Kemungkinan besar dia akan jatuh dari jalan Tuhan. Kalau itu terjadi, maka KKS tidak akan bertumbuh dan gereja tidak akan bertumbuh. Jadi gereja, KKS, ya, sektor di mana tidak mengadakan perkunjungan, itu berarti satu kelalaian, itu berarti satu penelantaran, ya, menelantarkan jiwa, yang mengakibatkan jiwa itu jatuh dari jalan Tuhan, kembali kepada duniawi, dan KKS tidak bertumbuh, gereja tidak bertumbuh. Itu sebabnya Tuhan menghendaki kita mengunjungi. Nanti kita lihat ayatnya bahwa Tuhan sendiri mengunjungi. Amin. Nah, dalam perkunjungan ini saudaraku, ada 3 faktor yang paling perlu. Apakah itu? Yaitu pertama, kasih. Kedua, doa. Ketiga, firman. Ya, 3 itu harus ada di dalam mengunjungi, yaitu kasih, doa, dan firman. Amin. Apa saudaraku? Walaupun hebat saudara berikan firman berapi-api, doa saudara pun sampai pecah rumah itu, tapi kalau nggak ada kasih saudara, oh saudaraku, sia-sia semuanya. Ya, tapi kalaupun saudara datang, saudaraku hanya duduk dan sekedarnya saja saudara bicara kepadanya, tapi dia tahu kasih saudara itu membuka hatinya kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara harus terutama datang dengan kasih Tuhan. Kemudian saudara berikan firman, karena firman itu sangat berkuasa. Firman itu memberikan dia iman, firman itu memberikan dia kebebasan, firman itu memberikan dia pedang roh untuk bisa menang melawan persoalannya. Dan juga doa, seperti kita katakan tadi saudaraku, ya, tidak ada padamu kalau tidak kau berdoa, tetapi doa orang benar sangat besar kuasanya. Makanya harus kita berdoa selalu. Haleluya. Semua harus demikian. Puji Tuhan. Haleluya saudaraku. Baik, sekarang kita melihat contoh-contoh perkunjungan yang mengubahkan jiwa-jiwa. Dari sini kita akan lihat ayat-ayatnya. Terutama kita belajar hari ini adalah mengenai perkunjungan yang dilakukan oleh Tuhan. Pertama sekali Tuhan mengunjungi Adam dan Hawa. Ya, ayatnya saudara tulis Kejadian 3, 8 dan 21. Tuhan suka datang ke Taman Eden. Lalu pada waktu Adam dan Hawa jatuh kepada dosa, mendengar suara setan, mereka mulai bertengkar. Adam berkata, gara-gara kau Hawa. Hawa berkata, enggak, gara-gara ular ini. Itulah kau, kenapa kau tinggalkan aku, makanya aku bisa ditipu ular. Macamlah itu saudaraku. Dalam rumah tangga banyak terjadi demikian. Kebanyakan tidak mau mengaku salah, selalu menjatuhkan kesalahan kepada orang lain, kepada pasangannya, kepada anaknya, pada orang tua dan lain sebagainya. Ya, itu sebabnya Tuhan datang menyelesaikan persoalannya. Amin. Misalnya persoalannya, tadinya nggak ada persoalan, tidak punya pakaian. Sekarang sudah ada persoalan, gara-gara dosa datang persoalan, tidak punya pakaian. Tuhan datang memberikan pakaiannya. Amin. Begitu juga kalau kita mengunjungi, ada persoalan dalam rumah tangga, kita datang, persoalan orang itu bisa mendapat jalan keluar. Seperti Tuhan mengunjungi, kita juga mengunjungi. Amin. Berikutnya saudaraku, Tuhan mengunjungi Abraham.
Dengarkan baik-baik. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan menjadikan engkau berkat. Aku akan memberikan engkau menjadi bapa dari banyak bangsa. Ya, makanya Abram menjadi Abraham. Saudara tulis ayatnya, Kejadian 17 ayat 1 dan 5. Haleluya. Tuhan tidak datang sekali saja. Kalau saudara baca dalam Alkitab, Tuhan datang lagi pada kali berikutnya untuk menguatkan hati Abraham. Ya, seorang yang istrinya mandul, lalu kemudian dikatakan akan punya anak seperti bintang di langit, saudaraku, itu perlu dari Tuhan, perkunjungan Tuhan untuk dia. Ya, dia tahu istrinya mandul, sudah mandul, umur pun 90 tahun, saudaraku, 75 tahun waktu itu. Ya, lalu bagaimanalah ini bisa melahirkan? Tentu hatinya sangat risau. Lalu Tuhan datang, kau akan jadi bapa banyak bangsa, lihatlah bintang di langit. Amin. Saudara datang kepada orang-orang, saudaraku, yang katakanlah tidak punya anak, tidak punya apa saja, saudaraku, yang dia butuhkan, lalu saudara akan berikan visi kepadanya, lalu bangkitlah imannya. Perlu saudara mengunjungi jiwa-jiwa. Amin. Ya, bukan hanya orang yang mandul badani, mandul rohani juga, saudaraku. Datanglah, beri visi kepadanya supaya dia mulai berketurunan banyak. Amin. Kuat-kuat bilang amin. Kemudian Tuhan juga datang kepada Ishak. Ishak, saudaraku, dia waktu itu masa kelaparan. Lalu dia bermaksud pergi ke Mesir. Saudara tulis ayatnya, Kejadian 26 ayat 2. Tapi Tuhan datang mengunjungi Ishak. Ya. Lalu Tuhan berkata kepadanya, tidak usah Ishak, kau tinggal aja di sini, di tanah Filistin ini. Maka engkau akan dapat menuai banyak di sini. Engkau tidak akan kelaparan. Betul saja, saudara baca ayat-ayat selanjutnya. Maka Ishak menabur di situ dan menuai sangat banyak tahun itu. Tidak jadi kelaparan. Jadi Tuhan datang memberi nasihat, memberi arahan, memberi bimbingan, sehingga dia mendapat jalan keluar. Orang lain kelaparan, dia tidak kelaparan. Haleluya. Ya, orang-orang di kampung saudaraku dahulu di Pasar 5 Tanah Seribu, orang lain wereng semua. Lalu Pak Munti berkata, berikan persepuluhanmu, ya, berikan korbanmu, ucapan syukurmu. Lalu gudang lumbung padi, saudaraku, di gereja itu ada 3 rumah di situ. Satu rumah Bapak Pendeta Paulus Munte, 1 kosong, satu lagi rumah Bapak Pendeta Yusuf, saudaraku, Setepu, yang di tengah itu untuk tempat persepuluhan. Saudara tahu kalau rumah itu kan paling tidak 3 meter, ya, dari bawah sampai atas, saudaraku, penuh dengan beras persepuluhan di kampung itu. Dan kemudian ternyata apa, saudaraku, orang-orang semua werengan itu, daerah Sungai Bingai itu adalah gudang beras, ya, untuk kita di Sumut, ya, salah satu gudang beras seperti Siantar. Nah, karena di sana ada proyek Namo Sira-Sira, ada tali air di situ. Orang werengan, dia punya tidak werengan. Karena dia duduk berlutut di pematang sawahnya itu, lalu berkata, Tuhan, tidak ada werengan sawahku ini, Tuhan. Oh Tuhan, kulangi si mangani ke bahasa karonya, saudaraku, kulalukan semua belalang pelahap, ya. Kau bukakan tingkap di langit, Tuhan, peliharakan sawahku ini. Betul, saudaraku, orang werengan dia menuai. Mengapa? Karena nasihat firman Tuhan diberikan kepadanya. Dia tidak perlu ikut dalam kelaparan. Amin. Nah, saudara tidak punya sawah, tidak punya ladang di kota Medan, saudaraku, tadinya sudah ada, semua sudah berdiri gedong-gedong, ya, sehingga saudara cari jalan lain untuk cari makan. Itu pun diberkati Tuhan. Apa yang saudara pegang semuanya berhasil. Karena siapa menabur pasti menuai. Nasihat firman Tuhan menguatkan hati kita. Haleluya. Saudara kunjungi pemimpin, para PS, para PKS, ajari saudaraku, saudara pemimpin sektor, saudara alumni, saudara TP, saudara mulai, ajari jiwa-jiwa itu supaya seperti Ishak, dia tidak perlu merantau dahulu jadi TKI di Malaysia sana. Di Medan pun ada berkat Tuhan. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan memberkati lebih daripada kalau jadi TKI. Haleluya. Selanjutnya, saudaraku, Tuhan juga
menjumpai Yakub di Betel. Waktu dia lari mau pergi ke rumah Laban pamannya, saudaraku, untuk menikah dengan anak pamannya, dengan paribannya, ya. Nah, kemudian dia melihat tangga naik turun. Tahukah saudara, Yakub ini kerjanya menipu saja, ya, menipu abangnya supaya dapat hak kesulungan, menipu bapaknya supaya diberkati, ya, dengan memakai bulu-bulu kambing domba, pakai pakaian, menipu. Diajari mamanya nipu aja. Saudara, jangan ajari anak kita menipu, ya. Bilang sama itu, aku nggak ada di rumah. Jangan, saudaraku. Ajari anak kita ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, jadi Yakub ini kerja nipu saja. Sampailah dia di Betel, dilihatnya Tuhan, dikunjungi Tuhan dia. Amin. Dan apa kata Yakub, saudaraku? Mulai dia berkata, Tuhan, di sini rupanya tempatmu. Oh, aku ketemu dengan Engkau, Tuhan. Kalau aku kau berkati, 1/10 kuberikan kepadamu. Mulai dia, saudaraku, mempunyai hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita pun begitu, saudaraku, kunjungi jiwa-jiwa saudaraku sehingga hatinya tertuju kepada Tuhan. Ya, kalau tadinya tukang tipu, berubah dia, saudaraku. Kalau tadinya dia sangat pelit, menjadi pemurah. Amin. Dia mau memberikan persepuluhannya sampai dia diberkati Tuhan. Dia mau berusaha keras, tidak malas lagi, sampai dia menjadi rajin. Berubah hidupnya karena perkunjungan kita. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Oke, kemudian saudaraku, selanjutnya Keluaran 3 ayat 2. Ini mengenai Musa. Ini kita baca dalam 1-2 hari yang lalu firman Tuhannya dalam schedule. Bagaimana Musa dikunjungi Tuhan? Tuhan mengunjungi dia dalam semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Oh, menarik perhatiannya. Ya, dia seorang yang sudah seperti kita ini, sudah tawar hati lah, sudah sampai ngomong pun sudah gagap. Tetapi Tuhan, ya. Makanya waktu dipanggil Tuhan dia bilang, jangan aku Tuhan, aku mulutku berat, ya, aku gagap. Begitulah sudah daunnya dia, stresnya dia, saudaraku, 40 tahun. Dari seorang calon Firaun menjadi penggembala domba, bukan dia punya pula, mertuanya punya. Betapa jatuhnya, saudaraku, tapi itu perlu untuk bentukan bagi Musa. Dan pada waktu ketika itulah Tuhan mengunjungi dia, membangkitkan lagi, supaya dia bisa menjadi pemimpin orang Israel, membawa keluar 2 juta umat Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dimulai dengan apa? Tuhan mengunjungi dia dalam semak belukar menyala, tidak terbakar. Seumur hidupnya dia tidak pernah lupa, sehingga dia tidak pernah mundur. Sekali dia katakan iya untuk mau menjadi orang yang dipanggil Tuhan, tidak pernah mundur walaupun begitu banyak yang dihadapi. Mulai dari Firaun yang bandel, orang Israel yang bandel, yang berontak, yang memfitnah dia, dan bangsa-bangsa yang menyerangi, yang tidak mau memberi mereka lewat, dan lain sebagainya. Tapi Musa maju terus karena dia sudah lewat dari perkunjungan Tuhan dalam semak belukar yang tidak terbakar itu. Saya dan saudara juga rasa Tuhan mengunjungi kita, mungkin kita rasanya putus asa, tetapi Tuhan mengunjungi kita dalam firman-Nya, atau ada hamba-hamba Tuhan, PKS kita, PS kita, gembala sidang kita datang kepada kita, bangkit lagi iman kita. Haleluya. Nah, kalau saudara lihat ini, perlu nggak jiwa-jiwa dikunjungi? Ini perkunjungan Tuhan, ya, perkunjungan Bapa sebelum Yesus datang ke dunia. Sesudah Yesus datang ke dunia, kita akan melihat hasil perkunjungan Tuhan Yesus yang membawa perubahan, banyak perubahan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa perubahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Bahkan dapat dikatakan perubahan yang dilakukannya itu permanen. Misalnya dia datang mengunjungi dunia, sehingga, dan dia namanya Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Amin. Jadi dia datang ke dunia supaya saudara yang berdosa, saya yang berdosa, tidak binasa, beroleh hidup yang gara-gara perkunjungannya berubah, kita kekal selamanya, dapat hidup selama-lamanya. Itu tidak pernah berubah, saudaraku. Jadi Yesus datang berubah, dan perubahan itu kekal.
Nah, saudara datang ke tempat seseorang, saudara mengunjungi seseorang, tadinya dia nggak selamat, lalu saudara beritakan Injil. Ya, katakanlah saudara mengunjungi seseorang, dia udah selamat, tapi ada abangnya, ada adiknya, ada bapaknya di rumah itu. Saudara datang mengunjungi, lalu orang nggak selamat itu selamat, selama-lamanya dia selamat, dapat hidup kekal, rumah di sorga. Luar biasa akibatnya kalau kita mengunjungi. Amin. Dahulu saudaraku, pada waktu kami mulai GKI di Medan ini, kadang-kadang jiwa-jiwa memberi alamat yang salah, ya. Mana lagi kami belum begitu tahu di mana daerah-daerah. Kadang-kadang saudaraku dibilang jalan ini, nama selalu sama, karya ini, karya, semua karya, ya. Tetapi satu di sana, satu di sini. Jadi suka kadang-kadang salah itu saudaraku. Kemudian hamba-hamba Tuhan yang sekarang sudah melayani seperti Paul Lewi, Bapak Joni, Ibu Naomi, ya Ibu Catherine, semua. Itulah yang dulu mulai melayani. Dan kami waktu itu masih saya yang memimpin perkunjungan saudaraku. Lalu saya katakan, lalu dia katakan pulang dia ke rumah. Kenapa kau pulang? Nggak ada dia. Tidak bisa. Kalau dia nggak ada, ketok tetangganya dengan alasan kemana ibu ini ya, tapi kau usahakan dia selamat. Haleluya saudaraku. Lalu mulailah mereka berkata, iya bu, yang kami kunjungi ini rupanya bukan sini, tapi tetangganya udah selamat. Tetapi ininya, oh ini nggak ada dia lagi kampung, tapi keponakannya sudah selamat. Jadi setiap kita datang seperti Yesus datang ke bumi, maka jiwa-jiwa dapat keselamatan. Haleluya, haleluya. Lalu Yesus datang saudaraku ke rumah mama mentua Petrus. Maka mama mentua Petrus yang demam menjadi sembuh, dan kesembuhannya itu menyebabkan dia mau melayani, mulai melayani. Saudara baca itu, saudara tulis Matius 8, 14, 15. Saya tidak akan bacakan saudaraku, saudara semuanya bukan jiwa baru, saudara tahu ayat-ayatnya, saudara tulis saja. Matius 8, 14, 15, Yesus berkunjung ke rumah Simon Petrus. Lalu terjadilah di sana kesembuhan. Kapan saudara datang, orang yang sakit biarlah sembuh. Amin. Kalau saudara tahu salah seorang anggota KKS saudara sakit, datangi supaya dia sembuh. Katakan amin. Baik. Selanjutnya saudaraku, ya, mujizat terjadi pada waktu Tuhan mengunjungi satu rumah. Jangan katakan mujizat itu hanya pada waktu KKR. Tidak saudaraku. Pada waktu perkunjungan pun bisa terjadi mujizat. Pada waktu Tuhan mengunjungi rumah Jairus. Tahu Jairus? Itu seorang yang anaknya mati. Lalu orang berkata, sudahlah tidak usah, Markus 5 itu ya, tidak usah lagi kau susahkan itu Tuhan itu. Ya, dia sudah matinya anakmu. Lalu Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Lalu dia pergi saudaraku, lalu dia berkata, Talita kum, anak itu pun bangkit. Jadi mujizat Tuhan terjadi kalau kita mengunjungi. Ya, ayatnya Lukas 8:41 atau Markus 5. Haleluya saudaraku. Jadi jangan berpikir, itu nggak bisa, sakit dia, tunggu KKR dulu. Jangan saudaraku. Tanpa KKR pun bisa terjadi mujizat. Persoalan-persoalan bisa dijawab Tuhan. Ya memang lebih riskan, ya lebih berisiko kalau kita mengunjunginya ketimbang kalau bawa KKR. Ya, kalau kita mengunjunginya, katakanlah tidak segera sembuh, wah itu kan risiko, bisa melunai ini kan. Tapi tidak usah pedulikan itu. Yang penting kita datang, sesuatu pasti terjadi. Amin. Itu karena kasih kita kepada jiwa-jiwa. Yesus selalu tergerak oleh karena kasih. Amin. Kita juga tergerak. Lalu kemudian Lukas 10 ayat 38. Ya, Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria dan Lazarus. Amin saudaraku. Nah, di sini saudaraku yang dalam Lukas 10:38 ini, dia mengunjungi mereka, mengurusi bagaimana menasihati mereka. Karena Marta ini kerjanya kerja saja. Maria ini dia duduk saja dengar. Lalu Marta bersungut-sungut, Tuhan lihatlah si Maria itu, nggak kerja dia, aku saja disuruhnya, aku sibuk memberi makan. Lalu Tuhan bilang, tunggu, jangan Marta, sekarang ini waktunya aku yang beri makan kalian, beri makan rohani. Amin. Jadi kita pun saudaraku, kalau kita mengunjungi, kita bisa menasihati satu keluarga, tidak perlu bertengkar, tapi ikut jalan Tuhan sungguh-sungguh. Amin saudaraku.
Ya, kadang-kadang saudara bersaudara, lalu saudara datang beri nasihat dari firman Tuhan, lalu mereka pun jadi damai, lalu ikut Tuhan sungguh-sungguh. Perlu nggak mengunjungi? Seumur hidupnya dia tidak akan pernah lupa, seperti Marta dan Maria tidak pernah lupa bahwasanya duduk di bawah kaki Tuhan jauh lebih penting. Amin. Memberi makan Tuhan penting, tetapi diberi makan oleh Tuhan jauh lebih penting. Amin, saudaraku. Nah, ini ada satu lagi, saudaraku, ya, perkunjungan. Saya tidak begitu suka ini, tapi bagaimanapun harus dikunjungi, ya. Lukas 11 37 38. Ya, nanti saudara baca ayatnya, itu Tuhan Yesus mengunjungi rumah Farisi. Lalu kemudian Tuhan menegur Farisi ini. Kau semua banyak komentar kau seperti kuburan bersaput. Ditegurnya, saudaraku. Jadi kadang-kadang kita datang ke satu rumah, kalau perlu kita menegur. Haleluya. Tapi jangan tiap kali, saudaraku, kita datang kita menegur. Tanya Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara lihat kalau Tuhan menegur, terutama dia menegur orang Farisi. Amin. Ya, dia hampir tidak menegur jiwa-jiwa. Dia selalu berkata, imanmu besar. Kepada ibu, imanmu besar. Ya, kepada ya ini, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Rata-rata begitu. Paling yang dia ditegur, saudaraku, muridnya yang berkata, setan ke belakangku. Yang kau pikir adalah pikiran manusia. Nah, itu saja. Kalau enggak, semua saudaraku, ya, Tuhan Yesus jarang dia menegur, saudaraku, karena dia memang sangat panjang sabar menunggu pertobatan kita. Haleluya. Ya, tapi kalau pada Farisi, saudaraku, nah demikian juga kita jangan jadi Farisi. Haleluya. Saya jarang-jarang, tapi pernah juga bilang sama tim ministry, jangan kalian jadi Farisi. Tahu semua ayat. Kemarin tadi malam, saudaraku, saya nonton film AD, ya, 2000, yaitu film mengenai bagaimana Tuhan Yesus mati, kemudian apa jadi kepada murid-muridnya. Ditunjukkanlah di situ bagaimana Imam Kayafas itu, saudaraku, tahu semua ayat. Jadi di sini Petrus mengatakan ayatnya, Imam Kayafas mengatakan ayatnya. Tapi Imam Kayafas tetap tidak percaya Tuhan. Ya, Petrus, saudaraku, udah masuk di penjara, di rotan, di apa, tetap pegang ayat-ayatnya. Nah, jadi saudaraku bisa sama-sama tahu ayat. Yang satu tetap nggak kenal Tuhan, yang satu, saudaraku, sungguh-sungguh mati pun bagi Tuhan. Nah, jadi yang satu ini Farisi, saudaraku, yang satu ini murid Tuhan. Ya, kita jadilah murid Tuhan. Ya, kita kenal ayat dan kita hidup bagi Tuhan. Jadi kalau misalnya ada yang kenal ayat, tapi hidupnya tidak percaya Tuhan, ya saudaraku, kalau Tuhan gerakkan, kunjungi, nasihati, tegur, tengking. Haleluya. Tapi kalau jiwa-jiwa saudaraku yang belum Farisi dia, ya memang dia pun gak tahu jalan Tuhan, ajari. Apa, saudaraku? Nah, jangan saudara baru semalam selamat, saudara, lalu kemudian berharap dia sangat kudus seperti orang-orang Farisi itu, saudaraku, yang makan dan lain segala peraturan. Enggak tahu dia. Ajari dia supaya dia menjadi murid. Amin. Ya, tetapi kalau sudah saudara luar biasa, saudara pemimpin sektor, kalau saudara salah, saya akan tegur saudara. Amin. Sebab kalau saudara jatuh, saudara membawa banyak orang lain lagi. Ya, Farisi itu, saudaraku, dia membawa banyak orang sampai orang itu menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi kita, saudaraku, kalau kita pemimpin, jangan kita bawa banyak orang untuk menyalibkan Tuhan, bawa banyak orang untuk mengikut Tuhan. Haleluya. Oke. Dari hal ini dapatkah saudara lihat betapa pentingnya semua kita melayani? Sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, masih ada pelayan berkunjungan. Ya, contohnya Paulus. Paulus ini salah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, saudaraku, hidupnya semuanya untuk Tuhan. Ya, mungkin panggilan kita tidak sebesar itu, tapi prinsip kehidupannya patut kita teladani. Karena dia juga berkata dalam buku Korintus, tirulah aku sebagaimana aku meniru Tuhan Yesus, ya, Kristus. Jadi saudaraku, kita lihat Paulus, saya berikan tadi contohnya. Tadi sudah saya beri contoh apa? 1, perkunjungan Tuhan. 2, perkunjungan Tuhan Yesus. Haleluya. 1, perkunjungan Bapa di sorga ke dunia ini, kepada Adam, kepada siapa lagi? Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub,
Amin saudaraku, kepada Musa, ya. Kemudian perkunjungan Tuhan Yesus ke dunia ini, ya, sebagai manusia, lalu dia memberi keselamatan, memberi kesembuhan, memberi nasihat, memberi bagaimana caranya, ya, supaya terjadi mujizat, bagaimana supaya jangan hanya sibuk melayani, tapi sibuk terutama mendengarkan jalan Tuhan. Amin. Kemudian kalau perlu menengking saudaraku, sehingga berubah hidup orang-orang yang dikunjungi Tuhan Yesus itu. Sekarang kita lihat sesudah Tuhan Yesus pergi ke sorga, maka kita gereja Tuhan mulai dari gereja pertama sampai sekarang tidak berhenti mengunjungi. Tuhan jelas mengatakan bahwasanya kita ini adalah tubuhnya yang melakukan pekerjaannya, bahkan pekerjaan lebih besar dari yang dikerjakannya. Jadi kalau dia mengunjungi, kita pun mengunjungi. Dalam ayat-ayat berikut ini akan saya berikan contohnya. Paulus itu dia mengunjungi beberapa perkunjungannya. Saya beri contoh saudaraku, Kisah 19 ayat 1 dan 6. Dia mengunjungi Efesus. Orang ini belum dapat baptisan Roh Kudus. Lalu dikatakannya, kamu ini tak kala percaya apa? Oh, kami dibaptis dengan baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan. Oh, kau perlu baptisan Roh Kudus. Letakkan tangan, lalu orang itu penuh Roh Kudus. KKS tiap minggu biarlah semua penuh Roh Kudus. Haleluya. Ya, kalau belum saudaraku, tidak usah takut mengunjungi jiwa itu. Di rumahnya pun bisa baptisan Roh Kudus. Ya, kau kulihat semalam segan-segan kau di KKS. Mari sini kita berdoa. Sampai kau penuh Roh Kudus, ya. Letakkan tangan, bahasa roh kau. Yuk, mari. Bilang, penuhkan aku Tuhan Roh Kudusmu. Terima. Sekarang mulai. Sudah bergetar mulutmu, mulai kau bicara bahasa roh. Haleluya. Di rumah sendiri. Saya baptisan Roh Kudus di rumah sakit. Saya sering saksikan saudaraku. Ya, saya lihat pada zaman kami sulit baptisan Roh Kudus karena pengajarannya zaman kami tidak seperti sekarang. Karena baru segitulah pewahyuan kepada hamba-hamba Tuhan waktu itu. Pengajarannya kudus dulu, baru dapat baptisan Roh Kudus. Terbalik. Justru kita baptisan Roh Kudus dulu, baru mulai hidup kudus. Jadi waktu itu saudaraku, oh Tuhan, aku bertobat, aku tidak begini, tidak begitu, sucikan hatiku, darah Yesus, aku mau Tuhan, tolong Tuhan. Nggak dapat Roh Kudusnya. Ya. Lalu saya saudaraku merasa sangat tidak mampu mengikut Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus, dan juga itu adalah janji Tuhan, harusnya jadi kepada saya. Tidak bisa tidak. Ya, tidak mungkin tidak, haruslah jadi. Lalu saya jaga waktu itu saudaraku, jaga di rumah sakit umum. Waktu itu belum banyak, spesialis pun belum ada saudaraku. Kami hanya beberapa orang, ya, dokter jaga pun dokternya tidak banyak. Jadi kami yang spesialis pun suruh jaga. Ya, saya hari Minggu pula disuruh jaga. Oh, hati saya sangat risau. Saya katakan, ya Tuhan, ini enggak jaga karena jumlahnya tidak cukup. Kalau tidak, biasanya saudaraku, orang Kristen itu dibebaskan pada tahun baru, hari Natal, hari Minggu. Tapi ini karena memang hari Minggunya 52 minggu setahun, ya enggak mungkin saudaraku semuanya orang Muslim. Jadi semua juga kena, termasuk saya. Apalagi waktu itu saya masih junior, saya lah paling sering. Saya katakan, ya Tuhan, orang semua kebaktian, aku terpuruk di sini. Memanglah ini nolong orang, kepinginnya lah aku di gereja ini. Oh Tuhan, pengen kali aku baptisan Roh Kudus. Udah siap saya jahit atau saya apa semuanya, saudaraku, di ruang UGD itu. Saya masuk kamar jaga, saudaraku, saya berdoa lagi. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan, baptiskanlah saya. Kan di sini pun bisa. Saya goncang tempat tidur itu. Untunglah tidak gempar rumah sakit itu, saudaraku. Haleluya, tapi saya dapat baptisan Roh Kudus. Betapa baiknya kalau ada yang mengunjungi saya. Nah, kemudian letakkan tangan kepada saya dan saya dapat penuh Roh Kudus. Sekarang ini saudara sudah tahu itu. Ya, kunjungi jiwa-jiwa. Kalau KKS dia belum dapat baptisan, saudara usahakan pun belum. Kadang-kadang orang kuat sekali, ya, siakunya, malu dia saudaraku. Ya, terus terang aja Pak Munti cerita saudaraku, dulu dia lihat orang baptisan Roh Kudus, ketawa dicekikikan. Lucu rasanya. Orang ada pula yang tergeletak, dia katakan, ketawa dia, diketawainya, marah pendeta, apa kau ketawa, katanya. Lucu, kata Pak Munti. Sekali dia sampai Roh Kudus, saudaraku, dia lebih hebat lagi saudaraku, berjam-jam gak berhenti bahasa roh. Haleluya. Jadi kita bisa menjadi berkat sebagaimana Paulus sudah datang ke Efesus, kemudian letakkannya tangan, orang dapat besar Roh Kudus. Saudara kunjungi jiwa-jiwa, biarlah semua anggota-anggota KKS saudara penuh Roh Kudus. Kuat-kuat dong amennya. Kemudian kita melihat lagi saudaraku, Paulus dia dalam Kisah 21 ayat 3 sampai 5 dia mau ke Yerusalem, tapi dia singgah di Tirus.
singgah di Sidon, singgah di Tirus, itu tepi kota, tepi pantai. Dia singgah hanya untuk fellowship. Ya, tidak ada sebenarnya keperluannya di situ untuk fellowship dengan mereka. Karena saudaraku, kita perlu fellowship dengan seseorang di dalam kelompok sel kita, ya, orang-orang yang di bawah pemeliharaan penggembalaan kita, untuk membuat dia lebih dekat dan kemudian bisa lebih terbuka kepada Tuhan. Amin. Seorang hamba Tuhan, saudaraku, dia selalu mengunjungi seorang pengusaha. Pengusaha ini biasanya kalau pendeta datang selalu minta uang. Jadi pendetanya dia datang, kemudian dia katakan, apa kabar? Katakanlah misalnya Bapak siapa? Togi misalnya. Pak Togi, apa kabar? Baik Pak, ada apa Pak Pendeta? Enggak apa-apa, saya mau datang saja, mau lihat Bapak baik-baik aja. Oh silakan duduk Pak, silakan. Mau minum kopi, mau minum ini, silakan. Enggak apa-apa Pak, kalau Bapak baik-baik, enggak apa-apa. Mari kita berdoa sebentar, biar saya pergi lagi. Didoakannya lah saudaraku, pergi dia. Kemudian minggu mukanya saudaraku, 2 minggu, seminggu lagi, datang lagi Bapak Pendeta ini. Lalu kemudian dia katakan, apa kabar Pak Togi? Baik Pak, bagaimana bisnis? Maju Pak, sejak Bapak doakan, tambah maju ini bisnis saya. Dia katakan, ada apa tadi Pak? Ada perlu apa? Ada gereja perlu sesuatu? Enggak, semua baik-baik aja. Saya cuma mau lihat Bapak, dan saya bersyukur Bapak suruh maju. Mari kita berdoa lagi Pak, supaya tambah maju. Doa lagi saudaraku, ya. 2-3 kali dia, lalu dia kata, Bapak ngakulah Pak Pendeta, pasti ada maksud Bapak datang. Dia katakan, tidak ada Bapak Togi, aku hanya datang mau memberkati kau, datang sukacita, mau jumpa, mau fellowship, itu aja, tidak mengganggu kau, sebentar ini udah aku pulang. Nah saudaraku, perkunjungan demikian pun perlu. Jangan kalau ada perlu, ya ada perlu AC di gereja, datangi orang kayanya. Datang perlu ini, datangi. Tidak saudaraku, orang miskin, orang kaya, orang tua, orang muda, semua mau dikunjungi, suka dikunjungi, bina hubungan. Amin, haleluya. Saya selalu melakukannya dulu saudaraku, ya. Pada waktu gereja kita masih 200, 300, ya, kami hampir tiap malam sama Pak Munti pergi, pulang selalu malam itu, ya. Adalah karena kerasukan, adalah nggak apa-apa, datang saja. Makanya bisa berteman dengan Bapak Sima saudaraku, ya, dan semua pemimpin wilayah waktu I Care dulu. Nah kami sering banyak fellowship. Tapi saudaraku, kalau sudah seperti kita ini, ya, kami digantikan oleh saudara pesek. Haleluya, ya. Tidak seperti Tuhan Yesus, ya. Sekarang ini di seluruh muka bumi, ya, ada. Kalau Tuhan Yesus hanya ada di Yerusalem saja, tidak bisa dikerjain. Maka dia memberikan kita tubuhnya untuk mengunjungi itu semuanya. Begitu juga semua dalam gereja. Kalau saudara mau gembala sidang saja mengunjungi, maka gereja saudara dibatasi 300 orang. Itu saudara bisa kunjungi bergantian, ya. Satu hari ini 10, sebulan udah balik lagi gilirannya. Maksimal itu dalam riset dari gereja 300 paling banyak. Seorang gembala bisa melayani dirinya pribadi, ya. Makanya pesek saudara masih bisa dilayani karena saudara 200-an. Kalau saudara udah 3.000-an, nah, maka kami tidak lagi melayani pesek. Kami mungkin melayani yang namanya pemimpin area misalnya, digantikan, ya. Ada sekian pesek, satu pemimpin areanya, seperti Yonggi Cho, dia itu kan jemaatnya kan sampai 1 juta. Nah, maka dia tidak melayani PKS, tidak melayani pesek, dia melayani ranking yang lebih lagi, karena tidak mungkin melayaninya saudaraku kalau sedemikian banyak, ya. Jadi seorang ibu saudaraku, dia sudah panggil Tuhan sekarang, tapi anggota lama dari I Care dulu, ya, jiwa-jiwa pertama. Lalu dia merepet kepada saya, Kam Nande Gideon, dia panggil saya masih Nande Gideon saudaraku, ya. Merenda banci ku tiap hari jumpa, nah, tiap hari ku bisa jumpa. Bundari, mesra ada jumpa ras kamu. Susah kali jumpa sama Ibu Munte, katanya. Saya bilang, mau kau kita nggak susah jumpa tiap hari jumpa? Ya maulah. Mau kau gereja kita cuma 300, ku bilang. Nggak mau, katanya. Ya udahlah, berkorbanlah kau, ku bilang. Tidak bisa kita tiap hari jumpa. Kalau kau mau gereja ini tambah-tambah besar, sudah jarang kita jumpa. Kau sekarang yang mengunjungi jiwa-jiwa. Bagai Kang, katanya. Begitunya, ya begitulah saya katakan. Nah, barulah dia berhenti merepet saudaraku.
Dan sekarang dia sudah bersukacita dengan Tuhan di sorga. Dia setia sampai kepada akhirnya. Dan saya bersyukur saudaraku, dia hidup dalam Tuhan, dia mati dalam Tuhan, sekarang sudah menerima upahnya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, Yesus membawa, bukan Yesus, Paulus saudaraku bersekutu dengan jiwa-jiwa. Kemudian Paulus berkunjung ke Listra dan Derbe. Itu salah satu daripada perkunjungan misionarisnya. Ketemu dengan Timotius. Timotius ini mamanya orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Karena kepada orang Yahudi, kalau mamanya itu orang Yahudi, dia dianggap keturunan Yahudi. Saya pernah ketemu sekali dengan seorang Yahudi, saudaraku. Ya, dia berkata demikian, saya pakai topi hitam itu. Karena suka kadang-kadang saya pakai topi itu supaya tidak perlu nyisir. Kalau pakai topi kan nggak nampak aut-autan. Sedangkan kalau nggak pakai topi, turun dari airport saudaraku, rambut sudah aut-autan, padahal disambut oleh ini, disambut oleh hamba Tuhan ini. Jadi saya pakailah topi itu. Cek di pesawat dulu saya pakai. Lalu dia tanya, "Bu, ibu orang Yahudi?" "Hah?" Saya katakan. "Enggak, kenapa?" Saya katakan. "Iya, topi ibu itu model topi Yahudi," dia katakan. Saya lihat dia, "Kok kau bilang gitu?" "Saya ini orang Yahudi," dia katakan. Lalu dia cerita, "Kami orang Yahudi begini, kalau mama kami orang Yahudi, kami otomatis dia Yahudi begini, saya begini." Dia cerita panjang lebar saudaraku, sampai dari Medan sampai ke Jakarta saudaraku. Kami cerita. Jadi rupanya saudaraku, kalau orang Yahudi itu ya, walaupun dia mamanya, apalagi kalau bapaknya, maka dia sangat bangga. "Saya ini keturunan Yehuda," dia katakan. "Saya keturunan Yehuda, makanya saya punya tanah di Yerusalem." Saudara tahu, kalau di peta saudaraku Israel itu, kalau suku Yehuda itu dia di Yerusalem, ya. Kalau suku Simeon, suku Gad, suku Aser ada tempatnya yang lain, ya. Jadi saya punya tanah, bagus juga ya. Kami cerita. Yang saya mau ceritakan saudaraku di sini, bagaimana Timotius ini seorang Yahudi, saudaraku, didatangi, dikunjungi oleh Paulus, ya. Kemudian dia lihat karena Timotius ini mamanya dan neneknya Lois dan Eunike, ya, itu mengajari dia firman. Lalu dia lihat potensi ada padanya menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara lihat, dia kunjungi, saudara baca nanti saudaraku, kisah 18, kisah 16 ayat 1 dan ayat 3. Dikunjunginya, ya, rumah daripada Lois Eunike ini, dijumpainya Timotius, diajaknya jadi pembantunya. Lalu saudaraku, jadi PKS baru dia. Saudara mau PKS baru, kunjungilah. Haleluya. Jangan biarkan hanya TP-TP itu saja. Ibu Juli aja, saudara pemimpin sektor, lihat mana Timotius, biarpun gak keturunan Yahudi, kalau udah keturunan Yesus sudah layaknya itu saudaraku. Amin. Kalau saudara lihat dia punya seperti Timotius ini, dia jari, dia tahu firman Tuhan, dia sungguh-sungguh, maka saudara didiklah dia menjadi. Saudara tahu bagaimana Paulus sangat mengasihi Timotius, anakku dia katakan. Begitu juga saudara punyai anak-anak dalam pelayanan saudara, bukan hanya anak-anak untuk anak-anak Tuhan, tidak, tetapi orang yang bisa saudara pakai teman sekerja seperti Paulus dengan Timotius. Saudara juga punya anggota-anggota yang teman sekerja saudara kelak bisa jadi PKS atau jadi apa saja sesuai dengan karunia Tuhan yang ada padanya. Saudara lihat itu saudaraku, saudara kunjungi dan ajari dan sampaikan dia kepada panggilan Tuhan, katakan amin. Jadi banyak sekali pengaruhnya saudaraku seseorang. Ada seorang hamba Tuhan saudaraku demikian, dia lihat ini orang, dia memang seorang businessman saudaraku, seorang profesional, dan dia lihat sungguh hatinya ya dekat kepada Tuhan. Tapi dia sangat enggan untuk menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan sepenuhnya. Lalu sekali dia katakan, aku mau melayani, macam kita misalnya, aku mau melayani ke Ambon, ikut kau, dia katakan. Ikutlah dia saudaraku. Kemudian sampai di jalan, ditembaknya langsung. Sebenarnya kau dipanggil Tuhan kan? Iya Pak Pendeta. Kenapa kau enggak menyerahkan dirimu? Lalu dia katakan, aku takut Pak Pendeta. Dia jarilah sama pendetanya. Pulang dari perjalanan itu, dia jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Haleluya. Seorang anak pendeta, ya, kalau saya sebutkan saudara pasti tahu saudaraku, ya. Sekarang gerejanya besar dan bapaknya juga dulu lama di Medan ini, saudaraku. Lalu kemudian dia pintar sekali, dia sangat pintar saudaraku, ya. Lalu kemudian dia tamat ITB dengan cum laude, lalu dia mau kerja, dia minta kerja kepada seorang konglomerat di Indonesia.
Lalu konglomerat ini kenal Pak Munte, dan sayang kali Pak Munte, dan pernah membiayai kami ke Eropa, saudaraku, ya, pulang pergi. Sebenarnya dia mau biayai ke Afrika, tempat bongke, tapi karena tidak boleh, tidak dapat visa, dia gantikan ke Eropa. Lalu Bapak ini berkata kepada konglomerat ini, Pak, tolonglah anak saya, ya, karena dia pendeta, saudaraku, konglomerat ini hormat sama pendeta. Lalu dia kata, kenapa? Tolonglah kerjakan di perusahaan Bapak, besar perusahaannya di Indonesia ini. Lalu dia katakan, dia pinter Pak, dia ini cum laude dari ITB. Oke, dengan satu syarat, tinggal 1 minggu rumah Pak Munte, 1 minggu saja. Oke lah, pikir bapaknya ini, kami pun kenal dengan bapaknya, saudaraku. Datanglah anak ini ke Medan. Anaknya pinter sekali, saudaraku, dia nggak banyak cakap tapi dia lihat semua, ya. Dia ikut kebaktian kita, waktu itu kita suka masih ke desa-desa, ya, dengan Pak Munte. Dia ikut ke desa, saudaraku, ya, dia ikut semua baptisan, dia diam, dia tidak banyak cakap. Pulang ke sana, kemudian ditanya sama Pak konglomerat ini, gimana, mau kerja di mana kau? Ah, enggak, aku mau jadi hamba Tuhan, katanya. Haleluya. Dia mengunjungi kita, sebenarnya Tuhan mengunjungi dia, berubah hidupnya. Jangan saudara yang tinggal di sini nggak mau jadi hamba Tuhan lah. Haleluya. Saudara tinggal di bawah ketiak Pak Munte, lalu saudara masih janganlah. Orang jauh-jauh dikirim Tuhan kemari. Ya, saya lihat, saudaraku, ya, kalau ada jemaat, bukan jemaat, rombongan dari luar negeri kemari, pulang semua jadi hamba Tuhan. Ya, anak-anak muda itu yang tadinya dia masih mikir untuk jadi kerjaan sekuler, sudah berkata, sekarang aku jadi misionaris ke Afrika Selatan. Ya, yang hamba orang-orang businessman yang tadinya, saudaraku, dia hanya seperti short mission trip namanya itu, datang kemari untuk misi-misi singkat, kemudian berkata pulang, aku mau sungguh-sungguh, ya, melayani, membangun gerejaku. Semua berubah. Mengapa? Perkunjungan itu mengubahkan hidupnya. Kita pun begitu, saudaraku, ya. Di sini, saudara, kita punya kesempatan untuk mengunjungi orang-orang yang punya karunia, potensi dari Tuhan. Kunjungilah itu, layanilah itu, sampaikan kepada panggilan Tuhan. Jadilah bapak rohaninya, jadilah abang rohaninya, berkati dia dengan kedewasaan rohani saudara, sehingga dia mengerti arahnya, bagaimana dia harus sungguh-sungguh menyambut panggilan Tuhan. Haleluya. Oke, kemudian saudaraku, tulis lagi ayatnya, Kisah 18 ayat 23. Ini Paulus, saudaraku, sesudah keliling-keliling dia, kemudian dia singgah lagi ke tempat yang namanya daerah Galatia dan daerah Frigia. Apa maksudnya? Mengkuatkan jemaat Tuhan di sana. Jadi saudara, tidak usah, saudaraku, dipanggil, tetapi kalau saudara rasa perlu dikuatkan anak-anak Tuhan itu, kunjungi. Kalau seluruh keluarganya Parmalim, tolonglah saudara kunjungi. Kalau anak Tuhan itu tidak ada keluarga yang selamat, dia satu-satunya, dikunjungilah, saudaraku. Kalau enggak babak belur dia, saudaraku. Apa kau GKI, mati kau, tak kukasih kau uang kuliah, bagaimana kau? Habis. Saudara kunjungi dia, berikan dia iman, berikan dia hikmat, berikan dia kasih, berikan dia urapan, sehingga penuh Roh Kudus, sehingga dia bisa menang. Haleluya, kuatkan dia. Satu lagi, Kisah 20 ayat 1 sampai 3, saudaraku. Amin. Nah, itu juga, saudaraku, bagaimana Paulus mengunjungi gereja-gereja Makedonia, gereja-gereja Yunani, untuk menasihati mereka dan memberikan mereka dorongan supaya mereka itu tetap dalam jalan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Bapa di sorga turun ke dunia, ya, Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang mengunjungi manusia, sesudah Tuhan Yesus datang, pada waktu Tuhan Yesus datang mengunjungi manusia, semua berubah hidup kita. Haleluya. Sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga pun, hamba-hambanya mengunjungi jiwa-jiwa, berubah juga hidupnya. Tidak berhenti perkunjungan itu. Sekarang kita ada di dunia ini sebagai tubuh Kristus, kitalah yang mengunjungi. Haleluya. Sebagaimana jiwa-jiwa berubah oleh perkunjungan Bapa, perkunjungan Tuhan Yesus, perkunjungan Paulus, jiwa juga berubah oleh perkunjungan kita. Kalau Tuhan datang dengan kuasanya,
dengan firman-Nya, kita juga datang dengan kuasa Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan. Kita lihat saudaraku, berhasil perkunjungan kita itu. Sampai di sini adakah saudara diberkati? Adakah saudara sudah punya visi? Kalau saudara mengunjungi saudara pasti berhasil. Bahwa hidup saudara bukan hanya SMS, telepon. Ada orang tidak bisa sekedar SMS telepon, harus dijumpai. Ada orang tidak bisa dilayani hanya di KKS, di muka orang banyak. Ya, walaupun saudara pinggirkan dia, nggak bisa. Masih ada rasa tertahan. Harus dijumpai sendiri. Haleluya. Maka saudara harus mau mengunjungi. Haleluya. Nah, ada lagi beberapa hal yang praktis saudaraku yang akan saya sampaikan lagi kepada saudara. Masih mau mendengarnya? Saya mau siapkan ini hari ini, nanti lain kali bisa kita berikan lagi lebih lengkap, tapi ini setidaknya gambaran umumnya. Bisakah saudara sekarang mendapat visi saudara itu berhasil kalau mengunjungi? Bukan sia-sia kalau mengunjungi. Sesuatu pasti terjadi. Tuhan akan ikut mengunjungi mereka karena Tuhan ada dalam saudara. Bagus sekali. Sekarang kita lihat bagaimana perkunjungan yang berhasil. Catat dengan baik saudaraku. Perkunjungan yang berhasil ialah harus mulai dengan perkunjungan yang rileks secara sosial. Jangan tok. Saya PS, dengar baik-baik ya. Duduk kalian semua. Mana semuanya, ha? Oh, jangan begitu saudaraku. Ya, mulai dulu dengan Marta Rombo, tapi jangan terlalu panjang. Ini siapa? Ini begini. Oh, ini dari mana? Dari Batam. Oh, di Batam di mana kau tinggal? Ya, aku pun dulu ada. Kenal kau sama. Udah habis 1 jam saudaraku. Hanya Marta Rombo. Jangan. Kenal. Kita datang harus dimulai dengan rileks, perkunjungan sosial, ya. Dan itu memang dilakukan dengan sangat mengasihi, sangat berhikmat. Tetapi itu bukan hanya perkunjungan sosial. Itu adalah perkunjungan rohani dan harus memberi hasil rohani. Hasil rohani yang menetap. Pulang pun kita masih ada hasilnya. Masih bekerja dampaknya itu. Seperti Tuhan Yesus, pulang dia, selamat orang itu. Kita pun pulang, kita selamat orang itu, berubah hidup, tahu dia jalan keluarnya, tak bertengkar dia lagi, damai dia. Haleluya. Punya iman dia. Amin. Bisa mengampuni dia. Haleluya. Tidak duniawi lagi dia. Mau dia melayani Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Jadi dimulai dengan suasana sosial yang rileks, ya. Dan ingat tujuannya bukan hanya sekedar sosial, tapi adalah hal yang rohani. Amin. Ya, jadi itu sebabnya kalau kita datang, kita harus datang dengan kelengkapan doa firman Tuhan. Sebaiknya kita datang, kita mulai dulu kita berdoa. Makanya harus berdua-dua. Paling baik supaya yang satu bisa berdoa terus. Tapi kalaupun terpaksa sendiri, mulai dengan doa. Kemudian saudaraku, kalau sudah saudaraku selesai cakap-cakap, mari kita berdoa. Yang ada yang mau saya sampaikan, doa. Kemudian kalau memang tidak terbuka untuk doa, tidak apa-apa, langsung firman. Tapi pulang harus dengan doa. Amin saudaraku. Ya, kalaupun dia nggak mau terima, nggak apa-apa, mari saya doakan kalian. Biasanya orang semua mau doakan. Lalu firman Tuhan yang tidak bisa saudara sampaikan semua dalam doa saudara. Selamatlah orang ini Tuhan, kenallah dia Tuhan Yesus, hanya Engkau juru selamat Tuhan, sembuhlah dia semuanya. Amin. Haleluya. Nah itu dia cerdik seperti, ya, tapi tulus hati, ya, baik. Nah saudaraku, jadi saudara harus menetapkan dalam hati saudara, perkunjungan saudara itu adalah perkunjungan rohani, harus punya hasil, tidak boleh tidak punya hasil. Ya, kalau nggak bisa dengan perkataan, dalam doa kita buat, dan doa kita tuh harus berkuasa. Makanya harus selalu tutup dengan doa. Amin. Dan dalam kita menyampaikan firman itu harus dengan urapan. Amin. Dan kita saudaraku udah tahu, udah berhasil ini, baru kita siap berkunjung. Dan jangan terlalu lama, dan jangan terlalu sering. Sering tapi jangan terlalu sering. Nanti seperti pendeta tadi, dipikirnya ada keperluannya, ya. Tapi
syukurlah pendeta itu tidak ada. Tapi kalau saudara sudah tiap hari datang, kemudian tiap hari saudara duduk di situ, kemudian dikasihnya saudara kue, dikasih, lama-lama dia pikir ini orang menjengkelkan juga ya kalau dia datang. Ya, diberkatilah semua orang yang kita kunjungi. Amin. Haleluya. Lalu saudaraku, coba perhatikan hal-hal yang praktis saja. Saya tuliskan di sini ya. Saudaraku, kalau saudara mengunjungi, paling bagus kalau saudara buat ada waktu saudara untuk perkunjungan rutin. Ya, saya dulu seluruh hari saya itu penuh kecuali hari Kamis. Ya, hari Senin saya pergi ke gereja, hari Selasa ke KKS, hari Rabu ke Pasar 5 Tanah Seribu. Saudaraku, hari Kamis saja pray. Hari Jumat ada lagi KKS, saudaraku, hari Sabtu mengajar di sekolah Alkitab, kemudian hari Minggu saudaraku kebaktian sepanjang hari. Jadi saya suatunya hari Kamis. Jadi saya cepat praktek siap hari Kamis, habis itu saya mengunjungi semua saudara saya. Bibi saya, bibi tengah saya, nandi tengah saya, semua saya kunjungi. Sampai semua mereka itu mendengarkan Injil. Ya, kalau pasien memang saya saksikan saudaraku, kawan-kawan saya saksikan, orang ketemu dimanapun saya saksikan. Tapi sekali seminggu saya beri waktu. Saya tidak katakan kepada saudara sekali seminggu, minta hikmat dari Tuhan. Kalau namanya melayani, entahkah itu perkunjungan, entahkah itu anak kazo, entahkah itu saudara mau mengadakan 4M itu saudaraku, 2 perkataan, berapa saudaraku? Yang sangat manjur ya bagi kita, yaitu satu namanya hikmat, mengatur waktu, mengatur uang, mengatur tenaga saudaraku. 2 namanya berkorban. Haleluya. Harus punya hikmat, harus rela berkorban. Ya, semua itu datang dari Tuhan. Hikmat datang dari Tuhan, kalau kurang minta kepada Tuhan. Berkorban itu pun datang dari Tuhan. 1 Yohanes 3:16 berkata, inilah kasih Kristus, dia rela berkorban nyawanya, kita pun patut rela berkorban. Jadi itu dari Tuhan semuanya ya, suka berkorban saudaraku. Mengapa? Bukan kita lebih dulu mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan sesudah kita menerima kasih Tuhan itu bagi hidup kita, seluruh hidup kita adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan kuat kita, bukan pintar kita, bukan usaha kita yang menyelamatkan kita. Bahkan sesudah pun kita selamat, tahukah saudara, Yesus terus menerus berdoa syafaat bagi kita, supaya kita tetap pada jalannya. Yesus terus menerus mencurahkan kasih karunia-Nya selalu baru tiap hari, supaya saya dan saudara tetap pada jalan Tuhan, tetap bertumbuh, tetap berbuah lebat kepada Tuhan. Itu sebabnya seluruh hidup kita layaklah kita persembahkan kepada Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh mengunjungi, relalah berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban perasaan. Ya, tidak semua orang mau dikunjungi dan kemudian menerima saudaraku, bisa saja dia menganiaya kita. Tetapi apapun jadi, kalau Tuhan sudah memimpin, patuhi Tuhan. Haleluya. Tidak ada firman Tuhan yang sia-sia, semua akan mengerjakan kehendak-Nya. Dan bagian kita dalam hal itu rela berkorban dan punya hikmat. Ya, misalnya saya sudah ceritakan kepada pemimpin sektor PKS, kalau saudara itu kerja penuh sepanjang minggu, tolong berikan minggu itu kepada Tuhan. Dari mulai bangun jam 6 saudaraku, saudara berikan kepada Tuhan, karena hari lain saudara tidak punya. Misalnya ya, lalu saudara bangun, saudara datang cepat, saudara melayani di kebaktian minggu, sudah siap kebaktian minggu. Kalau saudara kebaktian pertama, kemudian saudara ikut mengunjungi, ikut anak kazo. Kalau hanya itu waktu saudara untuk mengadakan perkunjungan, seperti yang kita katakan tadi, ada orang yang sakit, ada orang yang lain dan sebagainya, ikut di situ sepanjang hari minggu itu sampai malam. Lalu kapan saya istirahat, saudara cari waktu yang lain. Ya, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, saudara pulang, saudaraku, berikan waktu itu untuk keluarga saudara, berikan waktu itu untuk anak-anak saudara dan untuk diri saudara. Punya hikmat. Haleluya. Karena kita ini melayani Tuhan, pekerjaan pelayanan. Kalau pekerjaan dunia ini pun ada jam kerjanya, kita pun adanya jam kerja kita. Kalau enggak kan lucu ya. Kepada dunia ini kita berikan jam kerja 1 minggu 42 jam. Disuruh pemerintah kerja. Lalu kepada Tuhan 1 minggu enggak ada.
Hanya kebaktian 2 jam saja. Tidak patut saudaraku. Sedangkan nama kita adalah melakukan pekerjaan, work of ministry. Ya. Jadi kalau work of ministry ada jam kerjanya. Ya, bukan jam kalau saudara pergi ke kantor, saudara seorang pekerja di bank, kalau ada waktu saudara baru saudara masuk ke bank itu, saudara pasti dipecat. Ya, Tuhan katakanlah tidak memecat, tapi Tuhan tidak akan bersuka cita melihat saudara membuat pelayanan saudara itu bukan suatu yang sungguh-sungguh pekerjaan, tapi satu sambilan. Ya, satu hal yang mocok-mocok. Ya, kalau ada waktu oke, kalau nggak ada waktu apa boleh buat? Jangan. Punya hikmat. Ya, saya punya waktu kalau Senin itu pulang saya kerja jam 5 sampai jam 7 nggak ada. Ya, situ saya buat untuk perkunjungan KKS saya, misalnya. Ya, atau Senin nggak bisa, Selasa nggak bisa, Rabu saya sudah dikasih dari perusahaan saya pulang cepat, pulang jam 4 karena saya katakan saya mau KKS, sudah dapat keluasan hati. Jangan jam 4 sampai jam 7 saudara berleha-leha di muka TV. Kerjakan pekerjaan Tuhan dari jam 4 sampai jam 7, sambilkan pulang dari pekerjaan, lewatkan rumah si Anu, singgahi dia, lalu kemudian ajak dia KKS atau jemput dia, atau layani seperti tadi, beri nasihat dan lain sebagainya. Ini sudah saudara doakan sehingga waktu saudara itu bisa berguna. Lalu saudara lihat, seminggu itu adalah minggu yang berbuah bagi Tuhan. Haleluya. Sudah punya visi, punya hikmat dalam mengatur waktu, punya hikmat mengatur uang untuk pelayanan. Perlu uang saudara melayani. Kalau saudara nggak bisa naik sudako, kalau saudara belum punya kendaraan dan berkata, Pak supir, saya melayani KKS ini, pere ya naik? Enggak, aku pun anakku ada ini di rumah katanya, bayar, kalau enggak turun kau. Nah, begitulah kira-kira saudaraku. Atau saudara bawa sepeda motor saudara ke pom bensin, bang kasih bang 3 liter, KKS ya bang, pre. Gini katanya. Ini orang aneh. Nah, jadi saudara punya waktu. Kalau nggak perlu dan kalau memang saudara masih sangat berhitung untuk uang saudara, pakai kepada prioritas mana yang paling penting. Yang nggak penting saudaraku, biar enak sekalipun baksonya, sudahlah, tidak usah pedulikan itu. Yang penting makan sehat. Haleluya. Lalu saudara kalau perlu kali berdoa, Tuhan aku masuk toko bakso, ada yang nanti bayarin aku. Hamba Tuhan masuk toko bakso, yang satu bilang aku punya iman hari ini bayari, tangkap polisi kau nanti, dia katakan. Aku punya, dia makan sebanyak yang satu, teh pahit bang. Keluar dari situ rupanya ada yang bayarin. Keluar dari restoran, dua-dua sakit perut keluar, yang satu kekenyangan, yang satu masuk angin karena nggak makan, takut nggak ada yang bayarin. Jadi saudaraku, kalau saudara punya iman dan merasa Tuhan akan menggerakkan seorang, masuklah, nggak ada pun uang saudara. Tapi kalau tidak, jangan. Dan kalau terpaksa kali telepon saya, nanti saya bayar. Haleluya. Enak ya ketawa-ketawa. Baiklah, jangan serius sekali. Ya, serius, 2 rius. Oke. Jadi saudaraku, saudara lakukan itu semuanya, ya. Lakukan pekerjaan atau visitasi, perkunjungan rutin nggak rutin saudaraku, karena mereka itu memang perlu dikunjungi. Amin. Oke, kemudian hampir siap saya. Kalau ada orang minta dikunjungi, tolong dikunjungi. Jangan buat alasan tidak mengunjungi, tolong dikunjungi. Ya, haleluya. Ya, dan kalaupun dia tidak minta dikunjungi, saudara punya roh membedakan, ya, roh pengertian. Kalaupun dia sudahnya dia saudaraku datang ke kebaktian pun, napasnya sesak. Lalu saudara bilang, mau kau dikunjungi? Enggak usah. Ya dikunjungilah saudaraku kalau udah begitu. Haleluya. Saya beri contoh supaya saudara mengerti. Ya, punya kasih, punya compassion, ya, punya belas kasihan, dan punya hikmat, punya pengertian, discernment. Itu namanya membedakan roh. Ini biarpun dia nggak minta dikunjungi, perlu kali dikunjungi. Ya, kelihatan mukanya seram sekali, sedih sekali. Ya, lalu kau macam mana kau? Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Tapi, mukanya saudaraku kerut 1000.
Ya, saudara kunjungi itu. Kalau dia nggak mau kunjungi, ayo kita makan bakso sebentar di warung itu. Saudara kunjungi dia di warung itu. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian saudaraku, satu lagi. Kalau misalnya seseorang itu, katakanlah misalnya dia sudah dalam, tadi saya katakan keadaan ujung-ujung tali hidupnya. Seperti tadi saudaraku ya, misalnya penyakitnya mungkin dia mati. Ya, atau kalau mati badani atau mati rohani, ya, atau kemudian ada orang mengancam dia dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu, walaupun dia tidak tahu kita itu bisa mengunjungi, kita yang proaktif mengunjunginya. Mengerti saudara maksud saya? Makanya kita ini semuanya seperti gembala, ya. Domba itu dia tidak tahu kadang-kadang bahwasanya penyakitnya itu bisa membawa maut. Dia pergi ke jurang-jurang, saudara. Kita yang datang. Kita yang menarik dia keluar dari jurang itu. Ya, lalu saudara tahu kalau singa itu, kalau udah domba terpisah, itu duluan ditangkapnya. Cari itu saudaraku, kunjungi itu. Jangan biarkan dia, karena dia tidak tahu dia domba. Dia tidak tahu dia akan diterkam singa. Banyak orang di luar sana secara rohani, dia tidak mengerti dia akan diterkam singa. Saudara kunjungi mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi kunjungi saudaraku, kadang-kadang memang agak surprise, dia nggak sangka kita datang. Saudara lihat ya, biasanya mereka suka kalau kita datang, ataupun dia undang ya, datang saja diundang, ataupun kita sendiri mau datang. Dan kadang-kadang kalau saudara datang secara surprise begitu, saudara bisa tahu keadaannya. Ya, datang-datang saudaraku ke kebaktian, dia kelihatannya sangat lusuh, rupanya dia orangnya sangat ini, cuman dia nggak tahu bergaya. Atau sebaliknya, saudara di sini dia berdasi biar sampai ke rumah saudara, ke rupanya nggak ada tempat tidurnya pun, rumahnya pun kardus-kardus. Jadi saudara mengunjungi itu, saudara bisa tahu keadaan sebenarnya yang kalau hari Minggu saudara tidak tahu, dan dia pun tidak katakan. Maka perlu dikunjungi jiwa-jiwa. Saudara perlu menolong dia bagaimana supaya keadaannya bertambah hari bertambah baik. Haleluya. Luar biasa. Amin saudaraku. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana berkunjung selalu berdua-dua paling baik, karena firman Tuhan berkata berdua-dua paling baik dengan sejenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau suami istri. Kenapa? Kalau saudara perempuan sendiri, pertama, 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000, lebih baik 2 orang. Tapi kalau sendiri, kalau yang saudara kunjungi lawan jenis, nanti banyak wasangka, surigesen, ya. Apa ini katanya? Padahal maksud saudara tulus. Jadi untuk menghindari itu, tolong tolong berkunjung berdua-dua. Haleluya. Dan tentunya paling baik seperti saya katakan tadi, banyak yang mengunjungi. Sebab kalau yang dikunjungi itu pemuda, yang mengunjungi itu, yang mau mengunjungi itu pemuda, mungkin lain kali lebih baik kalau pemuda yang dari KKS itu mengunjunginya, atau dari sektor itu. Jadi banyak mengunjunginya, makin banyak makin baik. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Apakah sekarang saudara punya iman, punya visi? Sekali lagi saya ulangi ya, Amsal 25 ayat 17. Coba, saya pun belum baca tadi. Apa itu Amsal 25 ayat 17? Oke, nah ini satu aja ayatnya yang agak negatif. Baca kuat-kuat. Sekali lagi. Nah, jangan kerap kali berlebihan ya. Ini kemungkinannya 2. 1 karena tidak berhikmat. Ya, memang dia suka mengunjungi tapi tidak berhikmat sehingga akhirnya menjadi bosen dan bahkan jengkel, benci. Ya, karena terganggu waktunya. 1 lagi memang ada motivasi yang tidak baik. Itu jangan saudaraku. Ya, misalnya saudara di KKS saudara, di sel saudara, di sektor saudara punya katakanlah 100 orang atau 50 orang satu sektor, kemudian 10 orang satu KKS. Di 10 orang KKS itu ada 1 orang kaya, yang lainnya tidak begitu. Lalu saudara saja saudara kunjungi. Ditanya nanti, hari ini kau mengunjungi siapa? Mama si Anu. Minggu muka tanya lagi, Mama si Anu. Setahun itu dia saja saudaraku.
Ya, hari ini pulang bawa tas, besok pulang bawa baju baru, besoknya lagi sepatu. Jangan saudaraku. Ya, walaupun ibu itu nggak bosan-bosan, walaupun ibu itu, jangan begitu. Saudara hanya boleh terutang satu, terutang kasih. Ya, jangan terutang apapun kepada seorang pun, hanya terutang kasih. Itu firman Tuhan. Jadi saudara datang hanya mengasihi, mengasihi, mengasihi. Dan kemudian saudara datang bawa firman, bawa urapan, bawa Roh Kudus, bawa doa yang berkuasa, dan kemudian saudara lihat tiap kali perkunjungan jiwa-jiwa diberkati. Adakah kita diberkati? Haleluya. Ya, saya tidak mau sambung lagi sampai di sini, tapi saya rasa semua saudara punya visi untuk tahun 2016. Amin. Amin. Nanti kita berdoa, habis berdoa saudara tulis visi saudara. Ya, saya tidak tahu apakah ada kertas kita. Sudah dibagi belum? Sudah? Oke, jadi lembaran pertama saudaraku, lembaran depan saudara tulis seberapa visi yang saudara bisa punya, saudaraku. Kemudian lembaran belakang saudara tulis ya, bagaimana saudara melakukan, hikmat apa yang saudara dapat untuk melakukan perkunjungan saudara. Ya, seperti saya katakan tadi, saya mengunjungi setiap hari Kamis untuk semua ya saudara-saudara saya. Saudara punya hari apa, saudara minta dari Tuhan selama kita berdoa ini. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Mari kita berdiri semuanya.